Pagoda Emas Pancer yang ke-425. Novel fiksi bela diri dan sastra. Bersama channel Suara Serak cerita berlanjut. Dengan kekuatan satu pedang, 5 penguasa alam yang kuat terbunuh. Salah satu dari mereka telah mencapai tahap tengah Realm Master Realm. Adegan ini mengejutkan semua orang di alam Jackdaw dan alam peri Air High. Bagaimana ini bisa terjadi? Pendeta Tao Qimeng membelalakan matanya, dan senyum di wajahnya langsung membeku. Kegembiraannya baru saja hilang sepenuhnya. Sebaliknya, yang terjadi adalah kepanikan besar. Semua orang berkuasa di dunia Jackdaw tercengang. Beberapa detik yang lalu, semua orang mengira Xiao Nunu akan hancur. Detik berikutnya, kelima penguasa alam terbunuh. Apakah ini kekuatan Xiao Nunu? Wah, sungguh cara yang mengerikan. Mu Chao, Han Liao, Sang Chi dan yang lainnya dari negeri dongeng Ehai juga tercengang. Meskipun mereka semua tahu bahwa Xiao Nunu telah menerobos ke alam Master Alam. Namun saya tidak menyangka kekuatannya akan sebesar itu. Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei sangat tenang. Lagi pula, ketika mereka berada di negeri dongeng Muxi, keduanya telah menyaksikan kekuatan Xiao Nunu. Bahkan Miao Suezun, seorang prajurit kuat di tahap akhir alam Master Alam, dapat dibunuh dengan mudah, apalagi kelima orang ini. Hujan darah jatuh dari langit dan Xiao Nunu jatuh kembali ke tanah. Sepertinya orang yang kamu temukan tidak cukup kuat. Xiao Nunu menatap pendeta Tao Qimeng dengan pandangan main-main. Wajah Taois Qimeng menjadi pucat dan tangannya gemetar. Namun tak lama kemudian, pandangan mata pendeta Tao Qimeng berubah suram. Tuan Xiao, jangan terlalu cepat merasa bangga. Aku tidak bisa lolos dari kemah Teihan hari ini, tetapi kau juga tidak akan mengalami masa-masa yang mudah. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, aku ingin mendengar rinciannya. Pendeta Tao Qimeng berkata dengan kejam, beberapa orang juga telah pergi ke alam Sutian. Kau ingin menghancurkan urat-urat spiritual negeri dongengku dan mengambil keberuntungan negeri dongengku. Aku juga akan membiarkanmu merasakan sakitnya negeri dongeng yang hancur. Tak seorang pun dari orang-orang yang berhubungan denganmu akan lolos. Mendengar ini, wajah Xiao Nunu tampak tenang. Sebaliknya, Wei Jiaoxiao melangkah maju sambil tersenyum dan bertanya, aku ingin tahu berapa banyak penguasa alam yang telah kau temukan di alam Sutian. Pendeta Tao Qimeng berkata dengan suara yang dalam, satu penguasa alam sudah cukup untuk membuat gerombolan orang di alam Sutian itu berdarah. Wei Jiaoxiao menggelengkan kepalanya dan mendesah, hanya satu. Kecuali dia adalah orang kuat di tingkat puncak penguasa alam, dia tidak dapat mengalahkan badan asli saudara Xiao. Badan asli. Pendeta Tao Qimeng terkejut, dia menatapnya dengan bingung, apa maksudmu? Wei Jiaoxiao tersenyum, apa lagi maksudnya? Apa yang kau lihat sekarang adalah badan spiritual saudara Xiao, badan aslinya telah kembali ke alam Sutian. Apa? Pendeta Tao Qimeng membuka matanya lebar-lebar, menatap Xiao Nunu di depannya dengan tak percaya. Ini sebenarnya bukan badan asli Xiao Nunu. Bagaimana itu mungkin? Hanya dengan badan spiritual, dia dapat membunuh 4 master di tahap awal Realm of Honor dan 1 master di tahap tengah Realm of Honor. Seberapa kuat kekuatan tempur aslinya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pendeta Tao Qimeng terus menggelengkan kepalanya. Zhu Mei terkekeh dan berkata, orang tua, hati taumu hancur, kan? Dengan levelmu, apa yang bisa kau gunakan untuk melawan Tuan Muda Xiao? Hati Taois Qimeng benar-benar hancur. Faktanya, Xiao Nunu telah kembali ke alam Sutian pada hari pertama dia kembali dari negeri dongeng Muxi. Kemudian, mereka yang pergi ke negeri dongeng Ehai dan negeri dongeng Taiheng hanyalah badan roh primordial Xiao Nunu. Pendeta Tao Qimeng berlutut lemah di tanah, seluruh badannya lemas. Xiao Nunu mengangkat pedangnya dan pedang pembantai ilahi mengayunkan cahaya pedang yang tajam. Kepala Taois Qimeng terpenggal dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang di alam Jackdaw sangat ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Xiao Nunu berkata dengan tenang, siapkan Blood Sea Array. Juga, jangan biarkan satupun kultivator dari alam Jackdaw hidup. Ya, semua orang dari alam abadi laut jahat segera menerima perintah itu. Sisi lainnya, surga maya. Badan asli Xiao Nunu telah kembali ke sini. Namun, yang mengejutkan Xiao Nunu adalah bahwa alam Sutian yang luas itu sebenarnya kosong. Master Pedang, Gadis Sura, Tuan Muda Yunhen,
Long Yuan dan yang lainnya semuanya telah menghilang. Ratu Taiyu Huang dari aliansi negara, Xuan Wang, Yu Xiao, Ying Jinhuan, Yan Ying dan lainnya tidak berada di alam Sutian. Swiss. Pada saat ini, dua sosok yang dikenalnya muncul di depan Xiao Nunu. "Tuan, Anda sudah kembali." Lei Qiong, saudara Lu, Xiao Nunu memandang orang yang datang. Pihak lainnya tidak lain adalah Lei Qiong dari alam Likue, dan Lu Dingxiu dari alam abadi Sunmei. "Kakak Xiao, kau akhirnya kembali," kata Lu Dingxiu penuh semangat. Melihat Xiao Nunu kembali, mereka berdua menghela napas lega. Xiao Nunu bertanya, "Di mana yang lain?" "Di luar, Anda menghilang, dan kemudian kami membawa seorang pria senior kembali ke alam surga yang kosong. Lebih kuat, dan seorang pria senior tidak tahan, jadi kami semua mendiskusikan dan memutuskan untuk bergerak, meninggalkan alam surga yang kosong terlebih dahulu untuk menghindari pusat perhatian." Mendengar ini, lampu tajam menyala di mata Xiao Nunu. Lei Qiong berkata, "Pada awalnya, kami pergi ke alam Likue terlebih dahulu, tetapi tidak lama kemudian, mereka menemukan alam Likue. Kemudian, kami tidak punya pilihan selain pindah ke alam Yan. Kami berdua tinggal di alam Sutian dan menunggumu kembali." Xiao Nunu mengangguk, "Ayo pergi. Ayo pergi ke alam Yan." Lei Qiong dan Lu Dingxiu segera membawa Xiao Nunu pergi. Dunia Rock, negeri dongeng yang dulunya diperintah oleh lelaki tua bernama Mo Yan, sekarang diambil alih oleh Yue Yun Miao. Pada saat ini, dunia Rock sepenuhnya tertutup. Pada saat yang sama, semua kultivator dari alam Sutian dan alam abadi Jiushu telah pindah ke sini. Sudah lama sekali, Xiao Nunu pasti sudah kembali, kan? Ahmen tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat ia berdiri di atas tembok kota yang megah. Sangat melelahkan untuk membantunya. Aku menyesal telah mengikutinya sejak awal. Sebagai seekor banteng liar di zaman dahulu, dia tidak pernah merasa begitu lelah saat mengikuti Xia Xi dan Tang Yufeng sebelumnya. Kemudian, dia meninggalkan lembah abadi Yaowang dan mengikuti Xiao Nunu, di mana beban kerjanya sangat besar. Entah bertarung dengan orang lain atau menghindari kejaran musuh. Ahmen sedikit kelelahan. Apakah masih belum ada kabar tentangnya? Pada saat ini, Yue Yun Miao mendatangi Ahman dan bertanya. Ahmen berbalik dan mengangkat bahunya, "Tidak." Yue Yun Miao berkata, "Aku merasa alam bahu tidak dapat bertahan lebih lama lagi." "Ahmen, lalu apa yang dapat kita lakukan?" "Terus melarikan diri." Yue Yun Miao, "Kemana lagi kita dapat melarikan diri? Dari alam Sutian ke alam Likue, dan dari alam Likue ke alam batu, apakah ada tempat lain yang dapat kita tuju? Jika dia tidak mengambil pedang pembantai ilahi, tidak akan ada begitu banyak masalah." Ahmen menghela napas lagi. Yue Yun Miao melanjutkan, "Aku tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati." Ahmen berkata, "Kurasa dia masih hidup. Dia sangat beruntung." Yue Yun Miao sedikit mengernyit, "Kuharap begitu. Aku masih harus mengalahkannya dan merebut kembali monumen iblis belantara besar." Ahmen, agak sulit. Yue Yun Miao, "Hah, siapa yang kau pandang rendah? Aku sudah menyentuh ambang alam Kaisar Alam. Bahkan jika aku tidak meminum pil Kaisar Alam, aku yakin aku bisa menerobos dalam waktu setengah tahun." Ahmen mengangguk, "Ayolah, aku mendukungmu." Seketika, Ahmen menepuk bahu Yue Yun Miao. Sejak kembali dari perang besar di negeri dongeng Erhai, hubungan antara pria ini dan sapi ini telah banyak membaik. Tiba-tiba, sesosok badan yang tergesa-gesa bergegas mendekat. "Tuan Yun Miao, senior aman, sesuatu yang buruk telah terjadi." Orang yang datang adalah Kizusan, pelindung kiri alam batu. Yue Yun Miao mengerutkan kening, "Apa?" Kizusan berkata, "Gerbang alam batu kita telah ditembus." "Hah?" Mata Yue Yun Miao berubah dingin, "Apakah kamu akhirnya menemukan alam batu?" Pada saat ini, angin dan awan di atas alam batu berubah warna, dan kehampaan bergetar. Duar. Saat badai gelap menderu ke arah sini, sosok-sosok kuat muncul di kehampaan satu demi satu. Dalam sekejap, semua orang di alam Yan, alam Likue, alam Sutian, dan alam abadi Jiushu merasa terganggu. "Kakak Men, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Orang-orang yang datang kali ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya." Ratu belalang darah naga terbang dari jarak yang tidak jauh. Setelah perang antara negeri dongeng Ehai dan negeri dongeng Taiheng berakhir,
Ratu Belalang Darah Naga dan kura-kura hitam air lemah juga kembali bersama Ahman. Ia masih bertahan di dunia rock hingga saat ini. Ahman tampak serius. Ia melihat sosok-sosok di kehampaan dan tak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Begitu banyak kaisar alam. Ini pertama kalinya aku melihat mereka. Meskipun orang-orang akan datang untuk mengganggu kita sesekali sebelumnya, belum pernah ada saat seperti ini ketika begitu banyak kaisar alam dikirim. Master Pedang, Gadis Sura, Yun Hen, Long Yuan, Ratu Taiyu Phoenix, Xuan Wang, Ying Jinhuan dan yang lainnya juga memiliki ekspresi serius. Ini pertama kalinya aku melihat begitu banyak kaisar alam yang kuat. Master Pedang mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya berderak. Gadis Asura itu mengepalkan pedang panjang di tangannya, bahkan jika kita harus bertarung, aku tidak akan mundur. Sejak semua orang datang ke alam Sutian, kultivasi leluhur pedang, Gadis Asura, dan yang lainnya telah meningkat pesat. Mereka semua telah memasuki wilayah penguasa wilayah. Akan tetapi, menghadapi orang kuat di alam kaisar alam, bahkan jika ada lebih banyak penguasa alam dewa alam, itu tidak akan ada gunanya. Duar. Kemudian, sebuah sambaran petir yang memekakkan telinga meledak di kehampaan, dan kemudian, sosok setengah baya dengan momentum yang lebih kuat muncul di atas kepala semua orang. Pria parubaya ini berwibawa dan mendominasi. Hal yang paling menarik perhatian adalah adanya 4 roda dewa yang melayang di belakang lawan. Wajah semua orang di alam batu berubah drastis. Bahkan Ahman pun menjadi pucat, alam, orang yang kuat di alam rilem yang mulia. Duar. Begitu 3 kata, yang mulia alam, terdengar, semua orang di alam batu ketakutan. Sekelompok kaisar alam sudah membuat orang merasa tidak berdaya. Sekarang, seorang yang kuat di Realm of Realm Master telah muncul, dan yang bisa dirasakan semua orang hanyalah keputusasaan yang luar biasa. Apakah kalian semua ada hubungan darah dengan Xiao Nunu? Realm Master yang kuat itu berdiri tegak di langit, menatap orang-orang di bawah. Untuk sesaat, semua orang merasakan tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ahman langsung bertanya, "Tuanku, apa yang membawamu ke sini?" Pihak lain mensibir, "Aku di sini untuk mengantarmu berangkat atas permintaan seseorang." Mendengar itu, wajah semua orang berubah lagi dan lagi. Ahman bertanya lagi, "Aku ingin tahu siapa yang mempercayakan tugas ini kepada Tuan Jie." Pihak lain berkata, "Orang yang sekarat tidak layak mengetahui begitu banyak hal. Kau hanya perlu memahami bahwa Xiao Nunu telah meninggal sebelum dirimu. Kau bisa pergi ke dunia bawah untuk bersatu kembali dengannya." "Apa? Xiao Nunu sudah meninggal?" Leluhur pedang, Gadis Sura, Tuan Muda Yun Hen dan yang lainnya terkejut. Ratu Taiyu Huang seharusnya sangat gembira, tetapi Yan Ying dan teman-temannya tampak semakin pucat. "Tidak mungkin." Yan Ying menggertakkan giginya dan mengutuk, "Omong kosong, Xiao Nunu tidak mungkin mati." Pria parubaya itu mensibir, 5 penguasa alam sedang menunggunya. Bahkan jika dia memiliki 10.000 nyawa, dia pasti akan mati. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tersambar petir. 5 penguasa alam melawan 1 Xiao Nunu. Sungguh masalah besar. Sungguh metode yang kejam. Ahman berkata dengan suara rendah, "Kau mengirim 5 penguasa alam untuk membunuh seorang kaisar alam. Kau benar-benar telah melakukan perbuatan yang hebat." Pria parubaya itu berkata dengan arogan, "Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena mengambil sesuatu yang seharusnya tidak dimilikinya. Bahkan jika dia mendapatkan pedang pembantai ilahi, dia tidak dapat menyimpannya. Ini adalah nasib semut." Mendengar ini, mata semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Akan tetapi, saat dia baru saja selesai bicara, suara lain terdengar dalam kehampaan. "Aku tidak tahu apakah aku mengambil sesuatu yang seharusnya tidak kuambil, tetapi aku tahu bahwa kau datang ke tempat yang seharusnya tidak kau datangi." Bang! Kemudian, energi primordial yang luas dan tak terbatas datang seperti air pasang. Dalam sekejap, kekosongan hancur, dan langit berubah warna. Penguasa alam dan sekelompok pembangkit tenaga Rilem Kaisar Rilem semuanya terkejut hingga muntah darah dan tidak dapat berdiri dengan mantap. Energi pancer yang berat dan sombong meledak di antara langit dan bumi, dengan ganas dan bergelombang, seperti tabrakan lonceng besar, memekakkan telinga. Pemandangan yang tiba-tiba ini juga mengejutkan semua orang yang hadir. Pria parubaya di Realm of Realm Master terkejut hingga muntah darah.
Belum lagi para kaisar alam di belakangnya, mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Cahaya abadi keemasan dari badan yang mendominasi terjalin dalam kehampaan, dan sesosok muda tiba-tiba muncul di depan mereka. Ketika melihat sosok muda itu, semua orang di bawah menjadi sangat gembira. Xiao Nunu, ini Xiao Nunu. Yan Ying sangat terkejut, dia sangat gembira, aku tahu Xiao Nunu tidak akan mati. Ratu Taiyu Huang, Ying Jin Huan, Jian Zhu, gadis Sura dan yang lainnya juga berbinar-binar dan meledak dalam kegembiraan. Ahmen tak kuasa menahan tawa, mengerikan sekali. Aku tahu dia punya kehidupan yang kuat dan tak akan mati semudah itu. Ekspresi Yue Yun Miao juga berubah. Momentum Xiao Nunu menjadi lebih kuat lagi. Lebih dari itu, ia lebih kuat sedikit dari sebelumnya. Swiss. Segera setelah itu, sosok Lei Qiong dan Lu Dingxiu juga jatuh dari langit dan melintas di belakang Xiao Nunu. Ketika mereka melihat kedua orang ini, semua orang segera mengerti bahwa Xiao Nunu pasti telah kembali ke alam sutian terlebih dahulu. Kemudian, saya bertemu Lei Qiong dan Lu Dingxiu, dan kemudian datang ke alam batu. Lelaki setengah baya di Realm of Realm Master tampak terkejut. Dia menatap Xiao Nunu, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Kamu tidak mati? Tanyanya. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan berkata dengan dingin, aku tidak tahu apakah aku akan mati atau tidak, tetapi kamu akan segera mati. Pria parubaya itu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, Xiao Nunu membuka kelima jarinya, dan aura yang kuat menyelimuti pria parubaya itu. Detik berikutnya, pria itu tiba-tiba ditekan oleh tekanan Xiao Nunu. Badannya tanpa sadar bergerak mendekati Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu menempelkan telapak tangannya langsung ke kepala orang itu. Katakan padaku, dari negeri dongeng mana kamu berasal? Aku. Pria parubaya itu ketakutan. Dia mencoba mengerahkan kekuatan di badannya, tetapi menemukan bahwa kekuatan spiritualnya hancur begitu menyentuh pancer gangki di badan Xiao Nunu. Xiao Nunu tampak mengenakan aura yang sangat mendominasi. Aku dari alam Yepo, kau tidak bisa membunuhku. Jika kau berani membunuhku, alam Yepoku tidak akan pernah melepaskanmu. Sebelum pihak lain sempat menyelesaikan kata-katanya, energi pancer yang dahsyat meledak dari telapak tangan Xiao Nunu. Bang! Sebuah ledakan keras mengguncang langit. Bola kabut darah merah meledak seperti lingkaran bintang. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya dari penonton, pria parubaya itu berubah menjadi mahyiyat tanpa kepala. Duar. Semua orang menatap dengan mata terbuka lebar seolah tersambar petir. Rasanya seperti saya telah melihat kejadian paling dahsyat dalam hidup saya. Ini. Kepala Ahmen penuh dengan tanda tanya. Ini adalah orang yang kuat di ranah Realm Honor. Apakah dia terbunuh seketika oleh satu gerakan Xiao Nunu? Yue Yun Miao menderita pukulan besar lainnya. Baru saja dia bersumpah pada Ahmen bahwa dia akan melampaui Xiao Nunu di masa depan. Tanpa diduga, tamparan di wajah malah lebih keras. Penguasa alam yang tanpa kepala terjatuh dari kehampaan, dan para kaisar alam yang datang bersamanya menjadi sangat ketakutan. Pergi, lari, kita tidak bisa menghadapinya. Semua orang tidak berani berhenti dan berbalik serta berlari. Tetapi bagaimana Xiao Nunu bisa memberi mereka kesempatan melarikan diri? Sekarang kamu sudah di sini, jangan pergi. Seketika, pola peri emas muncul di badan Xiao Nunu. Pola abadi itu terbakar bagai api. Setelah itu, 4 roda dewa emas yang sangat indah muncul di belakangnya. 4 roda dewa. Tuan Xiao Nunu juga seorang penguasa alam, Lei Qiong yang berdiri di belakang berkata dengan sangat terkejut. Lu Dingxiu juga terkejut. Mereka berdua paling dekat dengan Xiao Nunu dan bisa melihatnya dengan jelas. Masing-masing keempat roda dewa ini mempesona dan cemerlang. Wah, tampan sekali. Dia bahkan seorang master kelas dunia. Ahmen tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya karena takjub. Yue Yun Miao terkena pukulan lagi. Penguasa alam. Dia bahkan belum mencapai tingkat kaisar alam, namun Xiao Nunu sudah menjadi penguasa alam. Bagaimana cara mengejarnya? Apa yang bisa aku gunakan untuk mengejarmu? Yue Yun Miao dikenal sebagai orang nomor 1 di alam batu. Sekarang tampaknya gelarnya sebagai orang nomor 1 di alam batu hanyalah ambang batas baginya untuk bertemu Xiao Nunu. Tak lama kemudian,
Xiao Nunu mengaktifkan kekuatan sihir pertamanya. Tiba-tiba, sepasang tangan emas raksasa muncul di kehampaan. Kedua tangan raksasa emas itu menempelkan kedua telapak tangan mereka, lalu pusaran emas tiba-tiba muncul di antara kedua telapak tangan mereka. Pusaran emas itu berputar secepat badai, lalu keluarlah kekuatan hisap yang besar. Semua kaisar kerajaan dari daerah Yepo terlibat. Semuanya pasti akan hancur, dan semua makhluk hidup akan hancur hanya dengan satu pikiran. Kekuatan sihir pertama, kehancuran para dewa dan iblis. Xiao Nunu berteriak dingin dengan wajah tanpa ekspresi, dan detik berikutnya, dua telapak tangan emas besar menghantam dengan keras ke arah pusaran emas di tengah. Duar. Dengan suara yang memekakkan telinga, langit dan bumi terguncang, alam semesta terguncang, dan badai emas meletus ke segala arah. Semua musuh terbunuh dalam sekejap. Terkejut, guncangan hebat tersebut memengaruhi saraf penglihatan semua orang yang hadir. Pada saat ini, keterkejutan yang ditimbulkan Xiao Nunu kepada semua orang bahkan lebih parah daripada ketika alam Sutian menyerbu alam abadi Jiushu. Karena musuh kali ini semuanya berada di level Realm Lord dan Realm Emperor. Namun di tangan Xiao Nunu, mereka tidak berbeda dengan semut. Apakah orang ini monster? Kata Ahmen sambil menggelengkan kepalanya. Saat itu di lembah Raja Pengobatan, pihak lain mungkin bahkan tidak dapat mengalahkannya. Sudah berapa lama? Sungguh keterlaluan. Ini benar-benar eksplosif. Kizusan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Pada saat yang sama, Kizusan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yue Yun Miao yang berdiri di sampingnya. Aku khawatir dalam kehidupan ini, Yan Jie tidak akan pernah bisa lepas dari kendali Xiao Nunu. Yue Yun Miao takut dia harus menjadi pengikut Xiao Nunu selama sisa hidupnya. Akan tetapi, untuk menjadi pengikut seorang Realm Master, apalagi Yue Yun Miao, bahkan Mei Dao Chuan, kepala dari Taiheng Immortal Realm, mungkin tidak akan menolak. Wah, tampan sekali, Saudari Men, aku tiba-tiba ingin kembali padanya lagi, kata Ratu Belalang Darah Naga dengan gembira. Ahmen menyilangkan tangannya di depannya dan berkata sambil tersenyum tipis, terserah kamu. Ratu Belalang sejati mengikutinya dengan, aku hanya bercanda, aku tidak tega meninggalkanmu. Krisis telah teratasi. Mudah. Setelah itu, keempat roda dewa di belakang Xiao Nunu ditarik kembali, lalu badannya bergerak dan jatuh kembali ke tanah. Orang-orang dari alam abadi Jiushu juga segera datang untuk menyambut mereka. Pemimpin aliansi, Anda telah berhasil menembus alam master. Ini sungguh luar biasa. Seru Zhou Chang dari aliansi negara. Ini seperti mimpi. Yu Xiao juga berkata. Leluhur pedang juga segera berkata, dengan cara ini, alam abadi Jiushu kita dapat langsung dipromosikan ke alam abadi tingkat keempat. Gadis Sura, Master Yun Hen, Long Yuan dan yang lainnya juga mengangguk berulang kali. Negeri peri tingkat 4, kali ini melampaui negeri peri Taiheng dan negeri peri Ehai. Benar sekali, kedua negeri peri ini hanyalah negeri peri tingkat 3, sedangkan negeri peri Jiushu kita sekarang adalah negeri peri tingkat 4. Semua orang bersemangat. Ketakutan tadi juga terhapus. Ratu Taiyu Huang berkata dengan lembut. Aku senang kamu baik-baik saja. Masih ada sedikit kekhawatiran di mata Ying Jin Huan, Yan Ying dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar berita bahwa Xiao Nunu dikepung dan dibunuh oleh 5 penguasa alam, mereka menjadi patah semangat dan panik. Sekarang setelah saya melihat orang lain aman dan sehat, saya akhirnya bisa merasa tenang. Xiao Nunu berkata, maaf telah membuatmu khawatir. Ratu Taiyu Huang menggelengkan kepalanya, kamilah yang menahanmu. Kau dikejar keluar dan kami sama sekali tidak dapat membantumu. Semua orang di alam abadi Jiushu sudah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sekarang ini, banyak di antara mereka yang telah berhasil menembus tingkatan Master Alam. Bahkan leluhur pedang hampir mencapai alam Raja Alam. Tapi aku masih tidak bisa mengimbangi kecepatan Xiao Nunu. Bukannya semua orang tidak ingin membantu Xiao Nunu, tetapi menghadapi musuh yang datang ke depan pintu mereka, mereka masih sedikit tidak berdaya. Jangan bicarakan ini, kata Xiao Nunu. Xiao Nunu, bisakah kita kembali ke alam Sutian? Yan Ying bertanya dengan matanya yang besar dan cerah, penuh dengan antisipasi. Xiao Nunu mengangguk, tentu saja. Mendengar ini, semua orang di alam abadi Jiushu sangat gembira. Seketika semua orang berkemas dan bersiap kembali ke alam Sutian. Xiao Nunu menatap Aman,
Yue Yun Miao dan yang lainnya, kalian juga harus pergi ke alam sutian. Ada yang ingin kubicarakan dengan kalian nanti. Ahman mengangguk. Yue Yun Miao ingin mengatakan sesuatu namun terhenti, namun menelan kembali kata-katanya. Segera, semua orang berangkat dalam perjalanan kembali ke alam sutian. Setelah tiba di alam sutian, semua orang terkejut menemukan bahwa sebuah kapal perang yang sangat mewah terparkir di atas alam sutian. Hah, itu kapal perang dari negeri dongeng Erhai, kata Yue Yun Miao dengan sedikit terkejut. Itu adalah kapal perang negeri dongeng Erhai. Di atas pusat alam sutian, kapal perang mewah negeri dongeng Erhai sangat menarik perhatian. Lei Qiong, Qi Zishan, Lu Dingxiu dan yang lainnya tanpa sadar merasakan pikiran mereka tegang. Namun, tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa mereka memiliki Xiao Nunu, seorang master alam yang kuat, di pihak mereka, sehingga mereka tak perlu khawatir hanya soal negeri dongeng Erhai saja. Tak lama kemudian, terdengar suara riang dari dalam kapal perang. Saudara Xiao, Wei Jiaoxiao terlihat berdiri di atas kapal perang sambil mengulurkan tangannya untuk memberi salam pada Xiao Nunu. Setelah itu, Zhu Mei juga datang. Tuan Xiao, kami telah menyelesaikan semua hal yang Anda minta. Seketika, 3 sosok terbang keluar dari kapal perang. Mereka adalah badan spiritual primordial Wei Jiaoxiao, Zhu Mei, dan Xiao Nunu. Hah, ada Xiao Nunu juga di sana. Yan Ying memiringkan kepalanya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ying Jinhuan berkata, itu seharusnya badan spiritual. Yan Ying mengangguk, oh. Ada juga pedang pembunuh ilahi di tangan badan spiritual Pancer. Dia berjalan mendekati badan asli Xiao Nunu dan menyerahkan pedang pembantai ilahi. Kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan menembus badan Xiao Nunu. Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Xiao Nunu memegang pedang pembantai ilahi dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei. Wei Jiaoxiao melambaikan tangannya, sama sekali tidak sulit, ini sangat menenangkan. Zhu Mei berkata, Tuan Xiao, Anda memperlakukan kami sebagai orang luar, bukan? Anda menyelamatkan hidup kami, apalagi masalah sekecil itu, meskipun itu. Wei Jiaoxiao segera menjawab, bahkan jika Anda berjanji mencintaiku, itu bukan hal yang mustahil, kan? Zhu Mei menutup mulutnya dan tersenyum, hehe, saya tidak mengatakan itu, Saudara Wei, tolong berhenti berspekulasi tentang pikiran saya, oke? Wei Jiaoxiao tersenyum. Xiao Nunu pun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia memandang pedang pembantai ilahi di tangannya. Saat ini, sudah ada 10 pola dewa kuno pada pedang pembantai dewa. Setiap pola dewa kuno seperti kilat misterius dan sangat menarik perhatian. 10 pola dewa kuno, yang berarti pedang pembantai dewa pada dasarnya telah diperbaiki sepenuhnya. Butuh banyak sekali energi spiritual dari dunia peri untuk memperbaikinya. Tidak heran jika negeri dongeng tingkat ketiga tidak dapat menciptakan artefak kuno. Konsumsi energi spiritual yang dibutuhkan saja sudah merupakan masalah besar. Pada saat ini, Mu Chao, Han Liao, Sang Chi dan lainnya dari negeri dongeng Erhai juga turun dari kapal perang. Mereka adalah beberapa orang yang berkuasa di negeri dongeng Erhai, kata Ahman. Yue Yun Miao, Lei Qiong, Lu Dingxiu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Mereka telah berpartisipasi dalam perang antara dua alam abadi bersama dengan Xiao Nunu, jadi mereka semua mengenalnya. Semua orang mendatangi Xiao Nunu dan teman-temannya. Xiao Nunu menatap Mu Chao dan kelompoknya dan berkata, kalian bisa pergi sekarang. Mendengar ini, semua orang di negeri dongeng Erhai merasa lega. Ini berarti hidup mereka terselamatkan. Xiao Nunu tidak akan melanjutkan kejadian selanjutnya. Akan tetapi, masa tidak berniat segera pergi. Mereka saling memandang, lalu berlutut di tanah secara bersamaan. Tuan Xiao Nunu, kami di alam abadi Erhai bersedia tunduk pada alam sutian. Mulai sekarang, kami akan mengikuti arahan Tuan Xiao Nunu dan mematuhi perintahnya. Kata Mu Chao. Han Liao, Sang Chi dan para kaisar serta raja kuat lainnya dari alam abadi laut jahat juga berbicara serempak. Semua anggota alam abadi Erhai bersedia tunduk pada alam sutian. Mulai sekarang, mereka akan mengikuti pimpinan Tuan Xiao Nunu dan mematuhi perintahnya. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di alam sutian sedikit terkejut. Ahman, Yue Yun Miao, Lei Qiong dan yang lainnya juga terkejut.
Sial, apakah orang-orang dari negeri dongeng Erhai sedang memainkan permainan besar seperti itu? Kata Lu Dingxiu. Lei Qiong tersenyum dan berkata, aku hanya bisa mengatakan bahwa penglihatan mereka bagus. Ah Men juga tersenyum. Dia menatap Yue Yun Miao dan berkata, kakak, sepertinya posisimu di samping Xiao Nunu akan tergeser lagi. Meskipun itu hanya candaan, hati Yue Yun Miao tidak bisa menahan rasa tegang. Tahukah kamu, ketika mereka pergi ke alam abadi Taiheng, Yue Yun Miao adalah petarung terkuat di sekitar Xiao Nunu. Dia memiliki kekuatan seorang raja alam yang sempurna. Kemudian, seseorang bernama Amen muncul di samping Xiao Nunu. Yue Yun Miao tertinggal. Sekarang, orang-orang dari negeri dongeng Ehai telah memilih untuk tunduk pada Xiao Nunu, jadi Yue Yun Miao benar-benar tidak punya peluang untuk masuk dalam daftar. Mungkin Yue Yun Miao tidak perlu menyelamatkan Yanji dari tangan Xiao Nunu, tapi Yanji sama sekali tidak penting bagi Xiao Nunu. Xiao Nunu memandang sekelompok orang dari negeri dongeng Erhai. Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei juga tersenyum. Orang yang tahu zaman adalah pahlawan. Masih ada orang pintar, kata Wei Jiaoxiao. Xiao Nunu berkata, jika kau tunduk pada alam sutianku, kau harus mengikuti perintahku dalam segala hal. Mu Chao berkata cepat, jika kau tidak patuh, aku bersedia dihukum. Han Liao dan Sang Qi juga setuju. Jika kau tidak patuh, aku bersedia menerima hukuman. Xiao Nunu tidak ragu-ragu, dan berkata dengan ringan, bangun. Tuan, apakah kau setuju? Han Liao bertanya dengan penuh harap. Wei Jiaoxiao tersenyum dan berkata, jika dia tidak setuju, dia hanya akan memintamu untuk kembali. Zhu Mei juga berkata, patuhlah di masa depan. Tuanmu Xiao Nunu bukanlah orang biasa. Maka alam abadi Suhan kita juga akan berhubungan baik dengannya. Setelah mendengar ini, semua orang di alam abadi Ehai sangat gembira. Terima kasih, Tuan Xiao Nunu, terima kasih, Tuan Wei dan Tuan Zhu Mei. Dan ketika Ahmen, Yue Yun Miao, Lu Dingxiu dan yang lainnya di belakang mendengar 4 kata negeri dongeng Suhan, ekspresi mereka juga tergerak. Alam abadi Suhan. Apakah itu alam abadi Suhan dari alam abadi tingkat keempat? Gumam Lu Dingxiu. Ahmen mengangguk, seharusnya begitu. Kedua orang ini juga memiliki tingkat kultivasi Realm Master. Wow, ini luar biasa. Alam abadi Suhan adalah yang teratas di antara alam abadi tingkat keempat. Dikatakan bahwa itu tidak jauh dari alam abadi tingkat kelima. Lu Dingxiu sangat bersemangat. Lei Qiong, kemana saja Tuan Xiao Nunu selama ini? Bagaimana dia bisa mengenal begitu banyak orang berkuasa? Qizu-san, saya akan diberkati mulai sekarang. Saya memiliki alam abadi Suhan sebagai sekutu. Kecuali orang-orang dari alam abadi tingkat kelima, saya rasa tidak ada yang berani menyentuh kita. Yang lain semakin bahagia, tetapi Yue Yun Miao semakin tertekan. Dia adalah orang yang suka memberontak, dan dia tidak bisa lagi memberontak. Setiap kali aku akhirnya mengumpulkan sedikit rasa percaya diri, rasa percaya itu langsung dihancurkan oleh Xiao Nunu. Setelah itu, semua orang di alam sutian kembali ke wilayahnya masing-masing. Sekelompok orang dari negeri dongeng Ehai juga tinggal di alam sutian untuk sementara waktu. Sekarang dengan penyerahan alam abadi Erhai, sejumlah besar kekuatan tulang punggung telah ditambahkan. Setelah Xiao Nunu, yang terkuat adalah Aman, dan yang berikutnya adalah Yue Yun Miao. Sekarang, dengan kehadiran sekelompok kaisar alam di negeri dongeng Erhai, struktur negeri dongeng ini menjadi lebih stabil. Tentu saja, bahkan dengan partisipasi negeri dongeng Ehai, hak berbicara di alam sutian akan selalu berada di tangan Ratu Taiyu Huang, leluhur pedang, Tuan Muda Yun Hen, gadis Sura, dan yang lainnya. Tidak peduli jam berapa sekarang, orang-orang dari alam abadi Jiaoshu ini akan selalu menjadi prioritas utama di hati Xiao Nunu. Hal ini tidak hanya jelas bagi penduduk alam Erhaixian, tetapi juga jelas bagi penduduk alam Likue dan alam Yan. Lagi pula, Xiao Nunu memiliki identitas lain, yaitu pemimpin aliansi negara. Di atas gunung yang menjulang lurus ke langit, Xiao Nunu, Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei berdiri berdampingan. Kau tahu, pemandangan alam sutian ini cukup indah, kata Wei Jiaoxiao. Zhu Mei pun mengangguk, ya, tidak apa-apa. Sebelum Xiao Nunu sempat berbicara, tiba-tiba, sebuah kapal perang yang sangat indah muncul di langit di atas Jiuxiao. Hah! Wei Jiaoxiao mengangkat matanya sedikit, kapal perang negeri dongeng tingkat 4.
Xiao Nunu dan Zhu Mei juga menoleh. Segera, sekelompok master dari alam sutian terbang keluar dan mencegat kapal perang tersebut. "Siapa kau? Beraninya kau memasuki alam sutian?" Lei Qiong memimpin dan berteriak dengan tegas. Di belakangnya, ada beberapa kaisar kuat dari negeri dongeng Erhai. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu keluar dari kapal perang. "Saya adalah penguasa alam jiwa malam, Direktur Fuye. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Xiao Nunu ada di sini? Saya adalah penguasa alam Yepo, Dong Fuye. Bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda Xiao Nunu ada di sini?" Dong Fuye, dunia jiwa malam. Ketika mereka mendengar pihak lain mengumumkan namanya, semua orang di alam sutian menunjukkan permusuhan. Karena penguasa alam yang menampakkan diri di alam batu mengaku berasal dari alam jiwa malam. Wei Jiuxiao memandang Xiao Nunu di sampingnya. Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu, "Kau datang di waktu yang tepat. Aku baru saja akan pergi ke alam Yepo." Wei Jiuxiao tersenyum, tapi melihat mereka tidak tampak seperti datang ke sini untuk bertarung. Kalau tidak, mereka tidak akan membawa begitu sedikit orang. Zhu Mei menutup mulutnya dan tersenyum. Kurasa mereka datang ke sini untuk berunding tentang perdamaian. Kultivasi Tuan Fuye berada di tahap akhir alam mulia. Kurasa dia tidak cukup yakin untuk mengalahkan saudara Xiao, jadi dia datang untuk berunding tentang perdamaian. Kemudian, dia bertanya kepada Xiao Nunu, "Apakah kau ingin membiarkan mereka datang?" Xiao Nunu ragu sejenak, lalu mengangguk. "Aku akan pergi dan menceritakannya." Zhu Mei menggerakkan badannya dan menghilang begitu saja. Segera setelah itu, Zhu Mei muncul di atas kapal perang alam Yepo. "Hehe, jarang sekali Master Fuji dari alam Yepo datang ke sini secara langsung. Aku ingin tahu siapa kamu." Fu Yedong menatap pengunjung itu dengan bingung. Zhu Mei menjawab, "Su Han Fairyland, Zhu Mei." Mendengar ini, wajah Fu Yedong berubah. Negeri dongeng Suhan, ini jauh lebih kuat dari alam Yepo mereka. "Nona Zhu Mei, tolong beritahu dia bahwa saya ingin meminta bertemu Tuan Muda Xiao Nunu." "Ayo pergi. Tuan Muda Xiao ada di sana." Zhu Mei segera bergerak dan kembali melalui jalan yang sama. Melihat Zhu Mei berbicara, orang-orang dari alam sutian segera memberi jalan. Fu Yedong juga menurunkan posturnya. Dia tidak mengarahkan kapal perang ke sana. Sebaliknya, dia membawa dua pengikut dan terbang menuju gunung tempat Xiao Nunu dan Wei Jiuxiao berada. Swiss. Zhu Mei kembali ke Xiao Nunu dan Wei Jiuxiao. "Deng tua itu ada di sini." Swoosh. Kemudian, tiga orang yang dipimpin oleh Fu Yedong datang ke Xiao Nunu. Wei Jiuxiao adalah orang pertama yang berbicara dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Fujie, apakah Anda di sini untuk menyelesaikan masalah? Atau untuk meminta maaf?" Dong Fuye menatap Wei Jiuxiao, yang mulia tampak familiar. Wei Jiuxiao berkata, "100 tahun yang lalu, Anda mengunjungi ayah saya di alam abadi Suhan. Apakah Anda lupa?" Dong Fuye tiba-tiba teringat, ternyata itu adalah putra tertua dari keluarga Wei di alam abadi Suhan. "Saya tidak langsung bereaksi, mohon maafkan saya." Kemudian, dia buru-buru berkata, "Kita semua adalah keluarga, ini hanya kesalahpahaman." "Aduh, Tuan Fujie, tunggu sebentar. Jangan terburu-buru mendekatinya. Ini masalah antara Anda dan saudara Xiao, saya tidak peduli. Anda menyinggung saudara Xiao, dan saudara Xiao menyelamatkan hidup saya. Jika Anda ingin membantu saya, Anda harus membantu saudara Xiao." Mendengar ini, wajah Dong Fuye tiba-tiba menjadi malu. Perkataan Wei Jiuxiao seperti menghalangi jalan. Fu Yedong tidak bisa lagi mengandalkan pihak lain. Setelah menarik napas dalam-dalam, Fu Yedong menangkupkan kedua tangannya, menghadap Xiao Nunu dan berkata, "Tuan Muda Xiao, saya tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Saya telah mengasingkan diri beberapa hari ini, dan kemudian saya mendengar dari bawahan saya bahwa lampu jiwa dari 6 penguasa alam di alam Yepo saya semuanya padam. Saya segera keluar dari pengasingan untuk mencari tahu situasinya. Setelah mengetahui seluk-beluk masalah ini, saya menyadari keseriusan masalah ini, jadi saya datang kepada Tuan Muda Xiao untuk meminta maaf sesegera mungkin. Kematian 6 penguasa alam sekaligus akan menyebabkan kepanikan tidak peduli di negeri dongeng tingkat 4 mana itu." Meskipun tidak jelas apakah apa yang dikatakan Fu Yedong benar, jelas bahwa dia cukup takut pada Xiao Nunu.
Terutama karena Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei juga ada di sana, ini membuat Fu Yedong tampak lebih rendah hati. Xiao Nunu berkata dengan tenang, tidak apa-apa kalau kalian dari alam Yepo menginginkan pedang pembantai ilahi di tanganku, tetapi kalian hampir membunuh orang-orangku dari alam Sutian. Ini bukan sesuatu yang bisa dimaafkan hanya dengan mengatakan, maaf. Fu Yedong menundukkan kepalanya dan berkata, aku tahu, tetapi aku benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Jika aku tahu tujuan mereka meninggalkan alam Yepo, aku tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Namun, semuanya sudah terjadi, dan aku tidak akan mengabaikan tanggung jawabku. Kali ini aku datang ke sini, aku membawa beberapa hadiah, sebagai permintaan maaf kepada Tuan Xiao Nunu. Segera, Fu Yedong mengeluarkan tas penyimpanan yang sangat indah. Dia menjelaskan secara rinci. Di dalam tas penyimpanan ini terdapat 3 pil penguasa alam, 10 kristal abadi penguasa alam, 20 pil kaisar alam, 100 kristal abadi kaisar alam, dan 200 pil raja alam. Serta 3 artefak abadi tingkat dewa kuno. Saya harap Tuan Muda Xiao akan menerimanya. Kemudian, Fu Yedong memberikannya dengan kedua tangan. Miliki sikap positif. Wei Jiaoxiao di sebelahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Wah, Fu Jizun benar-benar murah hati. Dia mengeluarkan begitu banyak barang bagus sekaligus, sepertinya dia tulus. Fu Yedong tidak bisa menahan senyum sedikit. Namun, Zhu Mei kemudian berkata, ada sedikit ketulusan, tetapi tidak banyak. Begitu kata-kata ini keluar, senyum Fu Yedong membeku di wajahnya. Zhu Mei melanjutkan, nilai dari 3 pil master alam tidaklah buruk. Jika Anda beruntung, Anda dapat menciptakan 3 pembangkit tenaga rilem master alam untuk alam Sutian. Namun, kali ini, alam Yepo Anda telah mengirim 6 pembangkit tenaga rilem master alam untuk menghadapi Tuan Muda Xiao dan yang lainnya. Bukankah tidak pantas untuk hanya memberi mereka 3 pil master alam? Wajah Fu Yedong berubah. Bukankah Zhu Mei bermaksud menginginkan 6 pil master alam? Nona Zhu Mei, Anda pasti sudah mengerti sedikit tentang alam Yepo milikku. Alam Yepo milikku hanyalah negeri dongeng tingkat menengah keempat. Kita benar-benar tidak bisa menghasilkan pil master alam sebanyak itu, kata Fu Yedong dengan wajah masam. Berhentilah berpura-pura. Zhu Mei terkekeh, kau tahu betapa kayanya alam Yepomu, dan kau bahkan tidak bisa mengeluarkan 6 pil master alam. Siapa yang akan percaya itu? Wei Jiaoxiao juga mengangguk berulang kali, ya, Fu Jiezun ini sama sekali tidak punya ketulusan, mengapa kau tidak kembali saja? Datanglah ke sini setelah kau memikirkannya, atau tunggu kami dan saudara Xiao datang. Raut wajah Fu Yedong berubah lagi dan lagi. Jika kita menunggu Xiao Nunu dan yang lainnya pergi langsung ke sana, situasinya akan berbeda. Saat ini, Fu Yedong tahu segalanya tentang apa yang telah dilakukan Xiao Nunu pada berbagai alam abadi. Xiao Nunu langsung menjarah semua energi spiritual dari alam abadi utama. Alam abadi yang pernah merebut pedang pembantai ilahi pada dasarnya telah menjadi alam abadi yang terbengkalai. Para pembudidaya yang hidup di alam abadi itu tidak akan pernah tumbuh sedikit pun sepanjang hidup mereka. Jika Xiao Nunu menggunakan metode balas dendam yang sama terhadap alam Yepo pasti tidak akan sanggup menanggungnya. Dan itu masih bagus. Kalau memikirkan skenario terburuk, bukan tidak mungkin bagi Xiao Nunu untuk langsung menghancurkan alam Yepo. Lagi pula, pihak lain mendapat bantuan dari alam abadi Suhan. Fu Yedong menggertakkan giginya, dan setelah pergulatan batin yang sengit, dia berkata, baiklah, 6 pil master alam, aku bersedia membayar. 6 pil master alam, ini sangat berharga. Tidak sulit untuk melihat bahwa hati Fu Yedong berdarah. Namun, ketika Fu Yedong mengira itu adalah akhir, Zhu Mei berbicara lagi. Pil master 6 alam, ini menunjukkan sedikit ketulusan, tapi masih kurang sedikit. Saat berkata demikian, Zhu Mei mengangkat jarinya dan membelai bahu Xiao Nunu dengan lembut. Tuan Muda Xiao telah mencapai alam master alam. 6 pil master alam sama sekali tidak membantunya. Jadi, hadiah yang Anda kirimkan, Fu Jiezun, masih sedikit kurang. Mendengar ini, Fu Yedong tiba-tiba mendapat firasat buruk. Bahkan Xiao Nunu dan Wei Jiaoxiao memandang Zhu Mei dengan heran. Yang terakhir tersenyum cerah dan melanjutkan, kudengar bahwa alam Yepo memiliki seni bela diri tingkat dewa kuno yang disebut tinju dewa 100 pertempuran, yang sangat cocok untuk Tuan Muda Xiao kita.
Aku ingin tahu apakah Fu Jiezun bersedia membaginya dengan kita. 100 Battles Fist, seni bela diri kuno tingkat dewa. Mendengar apa yang dikatakan Zhu Mei, Fu Yedong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia hampir mengumpat. Wanita ini terlalu kejam. Pembahasan 3 pil Realm Master berubah menjadi 6, yang membuat hati Fu Yedong berdarah. Sekarang pihak lain bahkan berencana untuk menggunakan 100 Battles Divine Fist. Tahukah kamu, 100 Battles Divine Fist ini adalah seni bela diri terkuat di alam Yepo. Lagi pula, asal-usul seni bela diri ini sangat menakjubkan. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu dapat disebut sebagai harta karun kerajaan Yepo. Nona Zhu Mei, Tuan Xiao Nunu. Bisakah kalian mengubahnya ke kondisi lain? Tinju Dewa 100 pertempuran ini ditinggalkan oleh leluhur alam Yepo milikku. Jika aku memberikannya kepada orang lain, aku khawatir aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada orang lain di alam abadi. Kata Fu Yedong. Wei Jiuxiao berkata, Anda adalah penguasa alam Yepo. Anda membiarkan bawahan Anda menyebabkan bencana besar seperti itu. Bisakah Anda menjelaskannya kepada yang lain? Saya, tidak masalah jika Tuan Fuji tidak mau. Tuan Muda Xiao punya banyak cara untuk menemui Anda. Suara Zhu Mei menjadi jauh lebih dingin. Dan dia tidak memberi Fu Yedong kesempatan untuk menjelaskan terlalu banyak. Wajah Fu Yedong menjadi sedikit pucat. Apa hubungan antara kedua orang ini dan Xiao Nunu? Bantu pihak lain untuk mengeksploitasi diri Anda. Sejujurnya, 3 pil Realm Master, 10 kristal abadi Realm Master, 20 pil Realm Emperor, 100 kristal abadi Realm Emperor, dan 200 pil Realm King, ditambah 3 artefak abadi tingkat dewa kuno. Ini sudah cukup kaya. Tanpa diduga, setelah beberapa patah kata Zhu Mei, hal aneh lainnya terjadi. Sejujurnya, jika hanya Xiao Nunu di sini, ketika pihak lain meminta tinju 100 pertempuran, Fu Yedong pasti akan bersikap bermusuhan. Namun, negeri dongeng Suhan tempat Wei Jiuxiao dan Zhu Mei tinggal adalah sesuatu yang tidak dapat disinggung oleh Fu Yedong. Wei Jiuxiao berjalan ke sisi Fu Yedong dan berkata dengan suara pelan, Fu Jizun, sebenarnya aku membantumu. Kau benar-benar bukan tandingan kakak Xiao. Jangan libatkan seluruh alam Yepo. Begitu dua alam abadi utamamu berperang, kami pasti akan berdiri di pihak kakak Xiao. Bahkan jika kau memiliki sedikit persahabatan dengan ayahku, kakak Xiao telah menyelamatkan hidupku. Kau seharusnya tahu dengan jelas apa yang lebih penting. Mendengar ini, Fu Yedong segera menghilangkan keraguannya. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, Fu Yedong mengeluarkan 3 pil Jizun dan sebuah gulungan dari badannya. Berikut ini 3 Jiezun dan lainnya dan metode latihan 100 Battles Divine Fist. Saya sangat berharap Master Xiao akan menerimanya. Di bawah tekanan Wei Jiuxiao dan Zhu Mei, Fu Yedong tidak punya pilihan selain menerimanya. Seketika, Wei Jiuxiao juga menatap Xiao Nunu dan berkata, Kakak Xiao, sebenarnya aku cukup mengenal Fu Jiezun. Aku yakin dia tidak tahu tentang perebutan pedang itu. Fu Yedong juga menatap Xiao Nunu dengan tulus, Tuan Xiao, aku benar-benar tidak tahu. Jika aku berbohong, Yepojiku akan selalu berada di negeri dongeng tingkat 4 dan tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh lagi. Wei Jiuxiao, beraninya kau mengucapkan sumpah yang begitu beracun. Sepertinya kau tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Fu Yedong, benar sekali. Tatapan mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia segera mengambil barang-barang di tangan Fu Yedong dan tas penyimpanan itu. Konflik antara alam Sutian dan alam Yepo telah berakhir. Dong Fuye menghela napas lega, terima kasih, Tuan Xiao. Tak lama kemudian, Dong Fuye ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Xiao, saya punya permintaan yang tidak diinginkan, dan saya harap Anda dapat menyetujuinya. Bicaralah, apakah jiwa abadi dari 6 penguasa alam di alam saya masih ada? Xiao Nunu tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Dong Fuye. Selain masalah ini, dia tidak bisa memikirkan permintaan lain yang bisa diajukan Fu Yedong. Wei Jiuxiao berkata, jiwa abadi kelima orang dari alam Jackdaw semuanya bersamaku. Karena Xiao Nunu dari alam Jackdaw hanyalah badan spiritual primordial. Setelah membunuh 5 penguasa alam, jiwa abadi mereka diambil oleh Wei Jiuxiao. Xiao Nunu berkata dengan enteng, jiwa abadi pria dari alam batu itu ada di tanganku. Fu Yedong buru-buru mengepalkan tinjunya dan meminta, Tuan Xiao,
Tuan Wei, bisakah kalian mengembalikan jiwa abadi ke-6 orang ini? Saat aku kembali, aku pasti akan mengirim seseorang untuk memberikan hadiah lainnya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Wei Jiaoxiao berkata terus terang. Dia mengeluarkan jiwa abadi dari 5 penguasa alam yang terbunuh di alam Jackdaw dan menyerahkannya kepada pihak lain. Xiao Nunu kemudian mengembalikan jiwa abadi dari Realm Master dari Rock Realm. Fu Yedong, yang mengambil kembali jiwa abadi ke-6 orang itu, juga menghela napas lega. Saya akhirnya merasa sedikit terhibur. Terima kasih, Tuan Xiao, karena telah melupakan masa lalu. Kali ini saat aku kembali, aku akan mendisiplinkan orang-orang di sekitarku dengan ketat dan tidak akan pernah membiarkan mereka membuat masalah lagi. Sejujurnya, sikap Tuan Fu Ye masih sangat baik. Setelah komunikasi, orang tidak akan merasa tidak nyaman. Wei Jiaoxiao melambaikan tangannya, pulanglah. Pulanglah. Aku memaafkanmu atas nama kakak Xiao. Juga, tolong kirimkan hadiah yang tersisa secepatnya. Fu Yedong tiba-tiba bingung apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak tinggal lama dan segera kembali ke kapal perang kerajaan Yepo lalu pulang. Melihat Fu Yedong dan kelompoknya pergi, semua orang di alam Sutian segera meningkatkan kewaspadaan mereka. Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei juga memandang Xiao Nunu. Tuan Xiao, apakah Anda puas dengan apa yang kami lakukan untuk Anda? Kata Zhu Mei sambil tersenyum. Wei Jiaoxiao juga melanjutkan dengan berkata, Saudara Xiao, bagaimanapun juga, alam Yepo juga merupakan negeri dongeng tingkat 4, dan mereka masih memiliki beberapa koneksi. Saya percaya bahwa dengan kemampuan Anda, Saudara Xiao, Anda tidak takut pada mereka. Tetapi jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, alam Sutian juga akan kehilangan banyak orang. Jadi, kita harus berhenti saja saat kita unggul dan memberinya jalan keluar. Zhu Mei juga mengangguk, benar sekali, Tuan Xiao, alam Sutian Anda baru saja dimulai untuk waktu yang singkat, dan benar-benar kekurangan kekuatan tingkat menengah yang kuat. Jika Anda ingin berkembang dalam jangka panjang, Anda masih tidak dapat membuat terlalu banyak musuh. Negeri dongeng tingkat 3 tidak dapat lagi melakukan apapun terhadap Xiao Nunu, tetapi ia masih harus waspada terhadap negeri dongeng tingkat 4. Xiao Nunu berkata dengan tenang, aku tahu apa yang dimaksud Saudara Wei dan Nona Zhu Mei. Dia menatap mereka berdua. Dia melanjutkan, alasan mengapa saya bersedia berdamai adalah karena tidak ada seorang pun di alam Sutian dan alam abadi Jiaoshu yang terluka. Jika mereka memiliki korban, saya tidak akan membiarkan orang-orang dari alam Yepo berbicara begitu banyak di sini. Zhu Mei sedikit gila, wah, sungguh beruntung bisa berteman dengan Tuan Xiao. Wei Jiaoxiao berkedip, tunggu, saya tidak tahan lagi. Zhu Mei mengangkat alisnya sedikit, lalu menunjuk buku seni bela diri di tangan Xiao Nunu dan berkata, Tuan Xiao, tinju Dewa 100 pertempuran ini adalah harta karun dari alam Yepo. Aku tidak menyangka bahwa lelaki tua itu benar-benar akan memberikannya kepadamu. Xiao Nunu berkata, aku menyerah hanya demi dirimu. Memang, benar bahwa Fu Yedong takut pada Xiao Nunu, tetapi Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei juga memberikan banyak tekanan padanya. Terutama kata-kata Wei Jiaoxiao, begitu dua alam abadi berperang, aku pasti akan berdiri di pihak saudara Xiao secara langsung membuat Fu Yedong kehilangan kesabarannya. Meskipun Fu Yedong tahu bahwa ada dua penguasa alam lain selain Xiao Nunu, sebelum dia datang, dia tidak tahu bahwa keduanya adalah Wei Jiaoxiao dan Zhu Mei dari alam abadi Suhan. Wei Jiaoxiao tersenyum dan berkata, pokoknya, kita sudah menghasilkan banyak uang kali ini. Xiao Nunu berkata, nanti aku akan memberikan setengah dari sumber daya di sini kepada kalian berdua, dan aku juga akan membuat 2 salinan metode latihan tinju 100 pertempuran. Zhu Mei buru-buru menggelengkan kepalanya, tidak perlu, Tuan Xiao, jangan terlalu sopan kepada kami. Wei Jiaoxiao juga berkata, kakak Xiao, kamu terlalu sopan. Kami dengan tulus menganggapmu sebagai teman. Kami tidak akan mengambil sepeser pun dari barang-barang ini. Xiao Nunu berkata, karena kita berteman, aku, Xiao Nunu, tidak akan pernah melakukan apapun untuk menganiaya teman-temanku. Wei Jiaoxiao, kalau begitu, mari kita lakukan ini. Adapun buku panduan pertama 100 Battles Divine Fist, Anda hanya perlu membuat 2 salinan. Sedangkan untuk Realm Master Pill, Realm Emperor Pill, Realm King Pill dan sebagainya, kami tidak menginginkannya.
Itu tidak banyak membantu kami. Zhu Mei juga mengangguk berulang kali, ya, Sutian Rilem Anda sedang dalam masa pengembangan. Sumber daya ini dapat membawa gelombang kekuatan yang besar ke Sutian Rilem Anda. Ketika kami membutuhkan bantuan Anda di masa depan, kami pasti tidak akan bersikap sopan. Wei Jiaoxiao, Junior Sister Zhu Mei benar. Jika Sutian Rilem bangkit di masa depan, kami juga akan mendapat bagian dari penghargaan itu. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu segera berhenti menolak kebaikan keduanya. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, saya akan merasa terhormat untuk menolaknya. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari kerajaan Yepo mengirimkan beberapa hadiah. 1 pil kehormatan alam, 20 pil kaisar alam, 100 pil raja alam, serta beberapa buah langka dan eksotis, Dapat dilihat bahwa Fu Yedong masih sangat dapat dipercaya dalam menepati janjinya. Dengan menambahkan sumber daya sebelumnya, Xiao Nunu sekarang memiliki total ramuan di tangannya, 7 pil master alam, 40 pil kaisar alam, dan 300 pil raja alam. Hanya pil ini yang dapat membawa bantuan besar bagi alam Sutian. Hari berikutnya, di aula yang megah, setelah Xiao Nunu menemukan Taiyu Phoenix. Melihat Xiao Nunu datang, Ratu Taiyu Huang segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Kau di sini? Mata indah Ratu Taiyu Huang dipenuhi dengan senyuman, dan dia berlari ke arah Xiao Nunu. Apakah kamu sibuk? Xiao Nunu menatap tumpukan tebal gulungan dan lipatan buku di atas meja dan bertanya. Ratu Taiyu Huang tersenyum dan berkata, tidak buruk. Meskipun dia berkata tidak apa-apa, sebenarnya ada banyak hal yang harus dilakukan. Bagaimanapun, mengelola seluruh dunia peri bukanlah tugas yang mudah. Kamu sedang sibuk apa? Tanya Xiao Nunu. Kau akan tahu jika kau datang dan melihat. Ratu Taiyu Huang meraih tangan Xiao Nunu dan menuntunnya ke depan meja panjang. Dia membuka sebuah gulungan berisi beberapa gambar dan teks rincin. Ini adalah formasi teleportasi yang ditambahkan antara alam Likue dan alam Yan. Ini adalah rencana bala bantuan untuk formasi pertahanan alam Sutian. Ini adalah daftar nama sekelompok orang berbakat yang baru saja tiba di alam abadi Jiaoshu. Dan ini adalah alam rahasia baru. Dikatakan bahwa energi spiritual di dalamnya sangat kaya, dan tempat suci baru untuk kultivasi dapat dibangun. Ratu Taiyu Huang membolak-balik buku terlipat satu demi satu dan menjelaskannya kepada Xiao Nunu secara terperinci. Xiao Nunu merasa kewalahan setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, ada banyak hal yang harus dilakukan. Ratu Taiyu Huang mengangkat alisnya sedikit, ya, ada banyak hal yang harus ditangani. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak sulit. Ratu Taiyu Huang menggelengkan kepalanya, dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan untuk negeri dongeng Jiaoshu, kerja kerasku tidak ada artinya. Kemudian, Xiao Nunu memegang tangan giok Ratu Taiyu Huang, karena kamu, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Mata Ratu Taiyu Huang yang jernih menunjukkan sedikit kelembutan. Setelah itu, Xiao Nunu menyerahkan 20 pil kaisar alam dan 200 pil raja alam kepada Ratu Taiyu Huang. Dia tahu cara memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik. Ketahui juga cara mendistribusikannya secara wajar kepada mereka yang membutuhkan. Kamu tidak bisa menggunakan pil Jizun untuk saat ini, tapi aku akan menyimpannya untukmu. Aku akan memberikannya kepadamu saat kamu membutuhkannya. Kata Xiao Nunu. Ratu Taiyu Huang tersenyum cerah, baiklah, kuharap hari itu akan segera tiba. Aku tidak ingin terlalu tertinggal. Setelah masa sibuk ini selesai, aku akan mengasingkan diri untuk berlatih. Xiao Nunu tersenyum dan mengangguk. Setelah bertemu Taiyu Huang, Xiao Nunu menemukan Yue Yun Miao, Qizusan, Lei Qiong, Lu Dingxiu dan lainnya. Mereka juga masing-masing menerima pil kaisar alam di tangan mereka. Melihat pil kaisar alam di tangan mereka, Lei Qiong, Qizusan, Lu Dingxiu dan yang lainnya sangat gembira dan bersemangat. Sebaliknya, Yue Yun Miao memiliki ekspresi yang rumit. Ketika dia pergi ke alam abadi Taiheng, dia menginginkan pil kaisar alam. Dalam pertempuran besar antara alam abadi Ehai dan alam abadi Taiheng, Yue Yun Miao tidak mendapatkan pil kaisar alam sesuai keinginannya, tetapi hari ini, Xiao Nunu memberinya satu. Yue Yun Miao memiliki emosi kompleks yang tak terlukiskan. Setelah itu, Xiao Nunu mengembalikan monumen iblis belantara besar kepada Yue Yun Miao. Dan memberikan tombak guntur hukuman surgawi kepada Lei Qiong.
Xiao Nunu sekarang tidak membutuhkan kedua senjata ini sama sekali. Properti itu dikembalikan begitu saja kepada pemilik aslinya dan kembali ke tangan alam Yan dan alam Likue. Lei Qiong tentu saja sangat gembira. Tetapi Yue Yun Miao tampak sedikit linglung. Dia menatap monumen iblis belantara besar dan pil kaisar alam di depannya, terdiam. Xiao Nunu berkata, meskipun aku telah mengembalikan monumen iblis liar besar kepadamu, kamu dapat menantangku kapan saja di masa mendatang. Yue Yun Miao tertawa datar. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sesaat kemudian, Xiao Nunu tiba di sebuah gunung terpencil. Gunung itu diselimuti oleh penghalang. Terlebih lagi, penghalang itu didirikan oleh Xiao Nunu sendiri. Swiss, Swiss, Swiss. Pada saat ini, 3 sosok muncul entah dari mana di depan Xiao Nunu. Ketiga orang ini adalah 3 raja alam Likue, Guguguk, Le Liu dan Yingsu. Saat Xiao Nunu berada di alam Likue, berkat bantuan ketiga raja alam inilah dia mampu melarikan diri dari alam Likue. Sebelum Xiao Nunu pergi ke alam abadi Taiheng, dia juga meminta ketiga raja alam ini untuk menjaga tempat itu secara diam-diam. Dan orang di dalam gunung itu tidak lain adalah Nan Ruoyu. Ketika Xiao Nunu membawa Nan Ruoyu dari alam abadi Jiushu ke alam Sutian, tujuannya adalah untuk membiarkan dia hidup di bawah hidungnya. Bersambung.